Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu bahagia teman-teman. Nah, kembali lagi dengan saya Dr. Gi Muda Siti Alisa SKG, yang dimana saya sebagai mahasiswa program studi Magister Administrasi Rumah Sakit di Universitas Sarasvati Indonesia. Saya ini angkatan 37 kelas D dengan nomor mahasiswa 2260803886. Nah, pertama-tama terima kasih pada teman-teman semua yang udah mau nonton dan dengerin sampai selesai penjelasan saya mengenai pelayanan di Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan. Banyak hal-hal yang menarik dan tentunya ilmu yang bermanfaat buat teman-teman dan siapa tahu nih akan berguna untuk kehidupan sehari-harinya. Oke, sebelumnya aku pernah baca juga nih ada kata-kata yang bagus banget. Satu gigi yang bagus, lidah yang bersih, dan senyum yang indah adalah semua yang dibutuhkan untuk mencuri hati siapapun. Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut RSKGM didirikan pada tahun 2011, terletak di Jalan Kolonel Haji Berlian, kilometer 6 Palembang nih, yang beroperasional mulai Februari tahun 2013. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pelayanan kesehatan gigi dan mulut dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk peningkatan kesehatan gigi, pencegahan penyakit gigi, pengobatan penyakit gigi, dan pemulihan kesehatan gigi yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan dan dilaksanakan melalui pelayanan kesehatan gigi perseorangan, pelayanan kesehatan gigi masyarakat, dan usaha kesehatan gigi sekolah. Nah, visi misi di Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut ini yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang prima, bermutu, dan profesional kepada pelanggan dengan kondisi pelayanan kesehatan yang nyaman, aman, dan ramah lingkungan. Lalu mempersiapkan tenaga kesehatan yang handal, profesional, kompeten, dan berdedikasi tinggi. Nah, menjalin juga kerjasama dengan instansi terkait dan lintas sektoral maupun pihak swasta untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut. Memfasilitasi tercapainya tujuan pendidikan profesi kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya. Menjadikan juga Rumah Sakit Gigi dan Mulut ini sebagai pusat rujukan pelayanan dan kesehatan gigi. Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut sebagai unit pelaksana teknis dinas di lingkungan Dinas Kesehatan, berfungsi melaksanakan penyelenggaraan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan. Nah, terdapat keunggulan dari Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut adalah pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat yang terpadu dan paripurna. Setiap keluhan yang dihadapi pasien akan ditangani secara tuntas dan menyangkut semua aspek, seperti promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dan setiap pasien akan ditangani secara khusus berdasarkan kasus yang dihadapi oleh tenaga profesional dan peralatan yang lengkap dan steril. Menurut WHO 2018 menyatakan kesehatan gigi dan mulut adalah indikator utama kesehatan secara keseluruhan, kesejahteraan, dan kualitas hidup. Kesehatan gigi dan mulut merupakan keadaan rongga mulut termasuk gigi keligi dan struktur jaringan pendukungnya yang terbebas dari rasa sakit dan penyakit seperti kanker mulut dan tenggorokan, infeksi luka mulut, penyakit periodontal atau penyakit gusi, kerusakan gigi, kehilangan gigi, serta penyakit dan gangguan lain yang membatasi kapasitas individu dalam menggigit, mengunyah, tersenyum, dan berbicara. Nah, kesehatan gigi dan mulut ini adalah keadaan kesehat dari jaringan keras dan jaringan lunak gigi, serta unsur-unsur yang berhubungan dalam rongga mulut yang memungkinkan individu untuk makan, berbicara, berinteraksi sosial tanpa disfungsi, gangguan estetik, dan ketidaknyamanan karena adanya penyakit, penyimpangan oklusi, dan kehilangan gigi sehingga mampu hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Nah, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit pada gigi dan mulut adalah membiasakan perilaku menjaga gigi dan mulut seperti menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride, mengganti sikat gigi minimal 3 bulan sekali, menghindari faktor resiko seperti mengurangi makan manis, berhenti merokok, dan tidak mengonsumsi alkohol. Nah, lalu dilakukan selanjutnya pemeriksaan gigi setiap 6 bulan sekali. Nah, kebersihan gigi dan mulut ini dalam kesehatan sangatlah penting. Dari beberapa masalah gigi dan mulut dapat terjadi karena kurang menjaga kebersihan gigi dan mulut. Cara mencegah terjadinya masalah gigi dan mulut yang paling tepat dengan cara menyikat gigi. Teknik menyikat gigi yang tepat, memilih pasta gigi yang tepat, dan menyikat gigi secara teratur. Nah, banyak juga nih perilaku kesehatan yang kurang baik dalam masyarakat yang tidak diimbangi dengan perilaku pencarian kesehatan yang baik pula. Perilaku tersebut dikarenakan persepsi masyarakat yang kurang tepat saat sakit. Biasanya mereka ini lebih suka mengobati sakitnya sendiri. Dan jika tidak kunjung sembuh, barulah dibawa ke puskesmas atau praktek dokter terdekat.
Nah, dari beberapa dari mereka ini juga lebih memilih untuk menunda untuk mencari pengobatan dikarenakan beranggapan masih terdapat kepentingan yang lain yang juga membutuhkan biaya. Nah, salah satu tindakan perawatan dalam bidang kedokteran gigi adalah pencabutan gigi. Hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan, ekonomi, sosial, dan kesadaran tentang pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut yang tergolong masih rendah. Nah, penderita umumnya datang ke dokter gigi jika telah timbul keluhan yang mengganggu dengan kerusakan gigi yang sudah sangat parah. Mengacu pada hasil data riset kesehatan dasar Riskesdas tahun 2020 menunjukkan bahwa 57% penduduk Indonesia yang memiliki masalah kesehatan gigi. Nah, mayoritasnya itu sebanyak 42% memilih untuk melakukan pengobatan sendiri. Nah, sebanyak 13% berobat ke dokter gigi, sedangkan sisanya memilih untuk berobat ke dokter umum atau paramedik lain. 5%-nya ke perawat gigi, 2% ke dokter spesialis, dan 2% ke tukang gigi. Kesehatan gigi dan mulut memang seringkali diabaikan oleh masyarakat karena rendahnya kesadaran dalam merawat kesehatan gigi dan mulut ini merupakan salah satu penyebab dari penyakit gigi dan mulut pada masyarakat Indonesia. Jadi, ayo guys, jaga kesehatan gigi dan mulut kita. Jangan takut untuk melakukan pemeriksaan pada gigi dan mulut kita ya, dan selalu menjaga kesehatan gigi dan mulut seperti yang telah saya berikan tadi. Nah, mungkin sekian edukasi dari saya tutup dengan pantun. Kotak persegi dipahat-pahat jadi ukiran seperti tongkat. Jagalah gigi supaya sehat, pasti senyumannya lebih memikat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.